Okay. Aduh, kejedut. Indi Barens. Gimana sih liburan bersama keluarga bisa mempengaruhi kesehatan dan mental anak gitu? Bagaimana cara menyiapkan anak secara mental dan emosional untuk kembali ke sekolah? Ini sulit nih. Bahkan saya aja mau nanya sama netizen. Halo Alexers, selamat datang di channel YouTube OLX Indonesia dan kali ini kita di episode ke-6 Notif Nongkrong Otomotif. Nah kali ini nggak kerasa ya kita udah episode ke-6 dan sayangnya di episode ke-6 kali ini Bom tidak dapat hadir kembali lagi nih. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita akan ngobrol sama salah satu narasumber yang sangat menarik nih. Karena sekarang ini kan lagi musim liburan anak-anak nih ya. Udah pada bagi rapot, lagi mesti orang tua udah mulai mikirin cuti mau liburan kemana. Dan kali ini kita tuh pengen ngangkat tema adalah Unforgettable Family Adventure dengan dalam tema road trip nih, jadi road trip edition gitu loh. Nah supaya lebih mantap nih ya pembahasannya, kita langsung aja nih ngundang seorang narasumber yang bisa banget nih kita gali nih informasi tentang ini nih. Kita langsung aja perkenalkan. Halo Mbak Reti Oktania. Hai Mas Rifki. Tepuk tangan dong. Hai Alexer, salam kenal. Nah. Aku dengan Reti, psikolog klinis anak dan remaja. Nah, kan Nah. cocok kan? Yang suka liburan juga Nah. dan baru aja pulang liburan. Oh bahkan udah liburan duluan nih, udah colongan nih ternyata nih ya. Untuk Alexers, kita pulang duluan bisa hadir di sini. Oh mantap. Oke Alexers, nah nanti kita akan banyak pertanyaan nih untuk Mbak Reti di sini. Kita pengen tahu macam-macam hal. Tapi untuk itu jangan lupa klik dulu subscribe ke channel OLX Indonesia. Terus tulis di kolom komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang atau mungkin narasumber yang juga pengen diundang ke sini. Sama ya jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media. Yuk tonton terus. Oke, langsung aja sekarang kita masuk nih. Banyak sih pertanyaan dari tim kita yang udah dibuat nih Reti di sini. Oke, pertanyaan pertama adalah apa saja manfaat utama dari liburan sekolah untuk anak dan remaja, khususnya saat bepergian atau berkendara? Oke, ini seru banget. Yang namanya orang kerja aja butuh break. Benar gak sih? Betul. Apalagi anak yang rentang atensinya masih terbatas, nggak sepanjang kita, gitu ya. Jadi liburan untuk anak dan remaja dan keluarga pada umumnya itu sebenarnya kasih kesempatan untuk berjeda dari rutinitas yang mereka punya. Bayangin bangun jam 6, setengah 7 udah harus di mobil, jemputan, berangkat ke sekolah, pulang jam 2, dijemput sama supir, pergi les, pulang sampai rumah maghrib. Setiap hari begitu ketemu. Berulang terus tuh ya. Exactly, ketemu ujian gitu ya. Itu hektik banget. Even dari anak usia TK pun sekarang udah banyak aktivitas ekskulnya gitu kan ya. Jadi sebenarnya liburan itu kasih kesempatan berjeda dan melambat. Oke, kita slow down, tenang. Exactly. Soalnya nih kalau potong dulu nih. Soalnya sekarang nih yang keren adalah berbeda ya dengan zaman saya dulu gitu ya Mbak Reti. Kalau dulu lebih banyak dorongan orang tua yang ayo kamu les, ayo kamu ini. Tapi sekarang anak-anak sekarang bahkan malah yang lebih pengen aku mau les ini, mau les. Itu keren banget sih menurut aku ya sekarang ya. Anak-anak zaman sekarang ini remaja malah yang menawarkan diri untuk gue pengen les ini, udah punya tujuan gitu. Exactly, dan semakin banyak pilihan lesnya. Mungkin zaman dulu kita cuma tahu jenis-jenis les tertentu aja gitu ya. Kalau sekarang pilihannya tuh udah lebih banyak lagi yang bikin anak-anak juga kemungkinan potensi untuk sibuknya juga semakin tinggi ya kan. Jadi liburan itu kasih kesempatan untuk berjeda. Yang kedua, koneksi sama keluarga. Yang biasanya baru pulang bapak ibunya jam 8 malam baru ketemu sama anaknya. Sama-sama sekarang sibuk ya. Exactly, sekarang bisa ketemu sama anak 24/7, mengenal satu sama lain dengan lebih baik gitu. Dan yang terakhir itu sebenarnya liburan itu mengurangi ketegangan, anxiety gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang selama sehari-hari ini kita di-push sama result, progress, sama jadwal yang terstruktur. Kalau liburan tuh loose. Ya kan, jadi biasanya kalau liburan kita lebih relax, tensionnya juga lebih rendah gitu. Jadi yang tadinya tegang nih otak-otaknya si anak, si remaja
pas lagi liburan sedikit melemas lah ya, mengendur, mengurangi ketegangan gitu. Tuh, jawaban yang menarik banget nih ya. Jadi ternyata liburan tuh memiliki manfaat sebesar itu ya, betul ya. Dan membuat sebuah koneksi lagi sebagai keluarga lebih utuh gitu rasanya. Betul. Karena semuanya punya kesibukan sendiri-sendiri ya. Mengingat salah satu teman kita di kantor nih ada yang unik. Dalam hari Sabtunya anaknya itu dia cerita bahwa anaknya pengen banget les ini itu sampai bisa dibilang hari Sabtunya dia habis untuk anterin les. Karena lesnya bisa sampai 4 apa 5 les gitu. Lesnya itu anaknya yang minta ya. Anaknya yang minta kan. Makanya. Sampai wow gitu tenaganya. Exactly. Itulah pentingnya akhirnya liburan. Pas lagi liburan kan yang tadinya hari Sabtu waktu libur ayah ibunya dipakai untuk nganterin anaknya les, pas lagi liburan jadi ada ngobrolnya. Benar. Oke, pertanyaan berikutnya nih langsungnya. Gimana sih liburan bersama keluarga bisa mempengaruhi kesehatan dan mental anak gitu? Oke. Serta remaja. Oke. Tadi balik lagi ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu gimana bikin jeda gitu ya. Dan bayangin sebelumnya kan rutinitas. Betul. Predictable. Saya besok harus bangun jam segini, aktivitas saya ini ada di timetable-nya semua. Kalau di liburan kita tuh nggak punya timetable seperti itu. Yang tadinya predictable, kita ketemu yang fleksibel. Gitu. Dan itu membuka pandangan anak bahwa nggak semua itu terprediksi, teratur, terstruktur yang dia tahu. Ketemu orang baru, ketemu lingkungan baru, ketemu suasana baru, aktivitas baru. Itu sehat banget karena anak jadi bisa fleksibel. Di luar kehidupan, di luar semesta yang saya tahu, ada loh kehidupan lain yang ternyata menyenangkan, yang ternyata saya pikir semua anak tuh sekolah pakai seragam berangkat jam 7, ternyata kalau saya pergi ke Bali ada anak yang pagi-pagi main surfing. Dan mereka baik-baik aja dan mereka happy-happy aja gitu ya. Jadi anak juga melihat ada cakrawala lain, ada universe lain di luar kehidupannya dia. Jadi dia belajar menerima juga. Ternyata bermacam-macam nih jenis kehidupan. Oke, Gitu. membuka peluang baru juga ya. Exactly. Di pandangan anak-anak. Exactly, betul. Ya. Jadi kan sehat banget ya. Dan membuka itu juga untuk orang tua juga yang tadinya dia pikir buka mata gitu ya, membuka bukan mata. yang selalu bisa dibilang tradisional. Kita ya udah dari pagi sekolah, siang gitu. Betul gitu. Ternyata ngelihat sarapannya bisa macam-macam, cara makan bisa macam-macam gitu ya. Itu juga bikin pandangan orang tua juga lebih luas. Jadi lebih rileks juga nih kita menghadapi perbedaan-perbedaan. Oke, berikutnya. Melihat kondisi sekarang banyak keluarga yang memilih naik mobil kecil dan mengajak keluarga besar. Jadinya mobilnya padat gitu kan. Idealnya ya mungkin selain keadaan atau apapun itu ya, faktor-faktor lainnya, tapi keadaannya seperti itu gitu. Bawa mobilnya kecil tapi bawa banyak penumpang dan bawa barang-barang juga jadi padat, sempit akhirnya gitu. Tapi idealnya tuh seperti apa sih supaya perjalanan ini tetap nyaman dengan kondisi seperti ini? Oke. Memang yang tidak bisa kita pungkiri adalah mungkin liburan tuh nggak sering terjadi, jadi orang-orang excited pengen bareng-bareng nih gitu ya, terutama kalau kayak misalnya lagi mudik gitu kan, serunya emang rame-rame. Tapi however kita juga tidak bisa melupakan faktor keselamatan di situ, gitu ya. Jadi rasanya itu yang jadi hal utama yang perlu dipertimbangkan deh. Kalau misalnya jumlah orang di luar jumlah seat belt yang ada, gitu kayak kita perlu mereview deh apakah ada opsi lain yang lebih bijaksana untuk bisa liburan bersama atau mudik bareng. Atau mungkin liburannya dalam kota aja yang jadi ada opsi alat transportasi lainnya, misalnya seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak terutama anak-anak usia kecil di bawah 6 tahun itu mudah banget sensory overstimulated atau sensory overwhelm. Apa tuh? Sensory overwhelm, kita tuh punya 5 indera ya kalau kita bilang ya, panca indera. Mata, penciuman, peraba, pendengaran gitu ya, perasa dan segala macam. Dan ini bisa bikin kita nggak nyaman kalau inputnya kebanyakan. Bayangin kalau kamu ada di tempat yang bising banget, berbarengan semuanya atau panas banget. Kita aja orang dewasa kebayang risihnya. Atau orang yang rame banget gitu ya. Bayangin anak di dalam mobil kecil isinya rame, harus dempet-dempetan gitu ya, bahu ketemu bahu, ngomongnya barengan gitu ya. Sensory overwhelm dia, dan itu semakin membuat kemungkinan dia tantrum semakin tinggi. Sorry, bukan tantrum tapi meltdown.
Oh. Bentuknya sama kayak tantrum, nangis, rewel gitu ya. Tapi dia bukan karena tantrum, tapi dia karena meltdown, sibuk sensorinya. Otaknya sibuk menerima informasi sensori yang gak habis-habis selama perjalanan. Gitu, jadi kebayang kalau di jalan anaknya rewel melulu, coba cek deh, ini mobil kepenuhan apa enggak? Oh, itu salah satu indikasi ya. Jangan matanya terlalu sibuk karena semua orang ada di sekeliling dia. Terlalu padat, terlalu bising, terlalu panas buat dia. Gitu. Oke. Sebuah jawaban menarik lagi. Ini banyak banget hal yang nggak kita ketahuin. Jadi ternyata seberpengaruh itu gitu ya dalam kondisi perjalanan untuk anak-anak gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Gimana cara orang tua dapat memastikan bahwa perjalanan tuh menjadi pengalaman yang menyenangkan dan tidak menambah beban mental bagi anak-anak mereka? Oke. Tadi kuncinya satu ya, the less the expectations, the better. Dan selalu beri ruang untuk adanya berbagai rentang emosi anak. Gitu, jadi perjalanan jauh, kita sebagai orang tua capek, kita aja capek, kita aja lelah, masa anak gak boleh sih, gitu ya. Jadi kalau ada anak yang capek, anak yang kesel, anak yang bete, anak yang bosen, anak yang kadang-kadang pengen ngecek handphone, dan be it. Karena kita juga sebagai orang dewasa seperti itu. Betul. Jadi saat kita merasa kita memberi ruang untuk berbagai rentang emosi, kita juga pressure-nya gak tinggi iya gitu ke anak gitu. Kita tahu bahwa oke, kita take and give deh gitu. Kadang-kadang kamu akan lihat handphone, jadi suasananya jadi lebih santai. Aku juga bisa dengerin lagu yang aku suka. Oke, that's okay. Itu realistis aja. Oke, jadi nggak selalu memaksa kondisi yang apa yang diinginkan, tapi ya juga kita sebagai orang tuanya mungkin kayak ya udah gue juga lagi perlu diem nih, gitu. Exactly. Jadi nggak perlu juga selalu mengentertain anak itu ya, nggak perlu juga gitu ya. Kadang-kadang ya anaknya pengen leyeh-leyeh aja, nggak perlu dapat mainan edukatif sama perjalanan, that's okay gitu ya. Jadi yang perlu di manage adalah oke, ekspektasinya kita gak usah terlalu tinggi, kasih ruang untuk berbagai rentang emosi. Gitu, baik untuk orang tua maupun untuk anak. Oke, langsung aja nih ke berikutnya lagi. Anak-anak kan biasa ada yang karena mungkin nggak melakukan perjalanan yang panjang atau lama, tapi ternyata pada saat melakukan perjalanan panjang nih ada hal timbul yang mungkin mabuk di perjalanan jauh gitu ya. Ada tips atau trik nggak sih mengatasi anak-anak supaya dia nggak mabuk di jalan gitu? Motion sickness ya, mabuk perjalanan. Bahasa kerennya itu tuh. Jadi kalau motion sickness itu biasanya terjadi di anak usia 2-12 tahun, tapi paling sering tuh di bawah 6 tahun. Gitu ya, karena tadi ya dia perkembangan sensorinya juga masih dalam proses, sehingga kalau ada guncangan perjalanan itu lebih rentan. Dan iya mungkin karena lebih kecil dia nggak bisa lihat keluar, jadi nggak tahu bayangannya apa, hanya di dalam ruangan goyang-goyang. Iya betul, jadi ditandain biasanya dengan pusing atau mual. Jadi kalau anaknya udah mulai bilang pusing atau udah mulai diam aja, udah mulai gitu ya, udah diam aja gitu, kita udah mulai alert. Nah, apa yang bisa dilakukan sih sebenarnya? Kalau idealnya sebenarnya yang pertama kita consult dulu sama GP ya, sama dokter umum. Kalau kita mau jalan-jalan nih, bawa anak usia segini, boleh nggak sih diresepin obat motion sickness untuk anak sesuai sama usianya gitu. Jadi just in case kita pegang aja gitu ya, kalau dibutuhkan. Yang kedua, benar tadi anak-anak tuh kan kadang-kadang nggak kelihatan ya. Betul. Jadi kadang-kadang perlu juga untuk kasih kesempatan anak melihat keluar jendela, kita lihat nih ada apa aja gitu ya. Untuk anak-anak, untuk dia bisa lebih rileks nih matanya. Yang ketiga, kadang-kadang kita juga perlu membatasi aktivitas-aktivitas yang memang memancing motion sickness. Kayak tadi, walaupun tadi bawa buku atau coloring pad itu adalah hal yang car friendly, tapi memang tidak dipungkiri itu kadang-kadang bisa bikin motion sickness untuk beberapa orang gitu ya. Dan lihat handphone juga. Jadi kalau misalnya memang anak kita prone to motion sickness gitu, potensi untuk motion sickness, aktivitas-aktivitas yang tadi disebutin bisa dibatasin. Setengah jam aja ya, nanti kalau udah pusing tutup dulu, lihat keluar dulu, ngobrol-ngobrol dulu, nanti lanjut lagi kayak gitu. Iya. Oke. Lanjut nih. Terus apa aja tips bagi orang tua untuk memastikan keselamatan anak-anak mereka selama berkendara dalam perjalanan liburan? Memastikan keselamatan yang pasti yang pertama edukasi dulu ya. Kita harus mengedukasi diri, mengedukasi anak juga mengenai aspek-aspek keselamatan.
biasain kalau misalnya kayak tadi aku bilang di dalam kota pun ya perlu pakai nih Seatbelt. dan segala macam. Terus yang kedua, kita juga perlu tahu nih emergency road assistance kalau dibutuhkan selama kita perjalanan adanya di mana aja. Ya gitu ya. Jadi kita edukasi diri kita juga kalau knock the wood ada apa-apa kira-kira siapa yang bisa saya akses selama perjalanan. Itu bikin kita lebih rileks saat perjalanan daripada know nothing. Jadi bekali diri kita juga. Dan kita juga bisa infoin ke anak kalau misalnya kita kalau misalnya ada apa-apa di jalan, kita bisa minta bantuan loh. Kamu pernah lihat gak itu namanya mobil derek gitu ya misalnya. Jadi anak juga tahu bahwa ada loh backup kalau saya kenapa-napa gitu ya di mobil, terutama untuk anak yang usianya lebih besar. Gitu. Jadi itu juga salah satu bentuk edukasi untuk anak, knowing that their safety itu matters. Oke, tanya-tanyanya udah dulu. Sekarang kita masuk ke segmen parkir. Pertanyaan pakai mikir. Wah, pakai mikir nih ya. Iya, tapi nggak berarti doang. Aku juga harus jawab soalnya di sini. Aku tidak tahu sama sekali pertanyaannya apa. Bukan ordal dong ya? Bukan. Nah, tapi di sini kalau salah satu dari kita nggak bisa jawab nih, kita harus bayar parkir nih. Jadi bayar parkir ini sebenarnya kita sistemnya nabung, nanti uang ini kita kumpulkan dan kita akan bisa kasihkan untuk mungkin ada orang-orang yang memerlukan. Oke, sip. Jangan susah-susah dong pertanyaannya ya kan? Enggak dong. Oke, nanti pertanyaannya ada di sini. Boleh dimulai aja? Ini pertanyaan dari tim nih. Enggak tahu saya sama sekali. Clue. Oke, MC kondang plus dan penyiar radio Indonesia. Apa yang tunggu? Ben. Jazz. No. Apa? Pop. Ben. Indie. Indie Barens. Indie Barens. Oke. Nih jadi siapa yang kalahnya deh? Gak ada. Oke, aman. Oke. Oke, pertanyaan kedua. MC kondang Indonesia. Aku tahu ini. Siapa? Aku gak tahu lagi. Ruben Onsu. Robin Onsusu. Jago nih. Waduh. Kenceleng. Jaduh, ketahuan bodohnya deh. Ya, emang ganteng jatuh deh. Nabung dulu. Ini kita nabung. Kenapa tuh bisa? Aduh, kejedut. Ini tuh Robin. Onsu, pokoknya. Itu entah kenapa kalau depannya Onsu kan masih ada Ruben ya kan. Jago. Oke. Ada lagi? Pertanyaan ketiga. Oh iya, YouTuber dan penyanyi Indonesia. Waduh. Ini paling susah. Cewek. Tengahnya nih apa? Ini akuntan. Money. Bangkir. Rich. Yang paling kanan siapa? Ini nih pertanyaan pasti dari Fanny nih. Pakai ada artis Koreanya nih. Siapa ya? Pakai ngikutin lagi aku. Siapa ya? Itu artis Korea pasti itu yang paling kanan. Dan gua nggak tahu itu siapa. Ini Goldrich, ada nggak YouTuber yang depannya Goldrich? Oh bukan, oke. Aduh, ketahuan, nggak nonton. Ada Rich-nya ya? Perempuan. Punya anak. Ria Ricis. Ria, Oke, itu tuh Ria. Ria Ricis. Ya nggak, padahal gue nggak tahu ini. Apa ini kira-kira? Nabung. The best. Ria Ricis, baik. Berikan. Ada lagi? Udah? Selesai dulu. Oke. Tepuk tangan.
Ini salah satu cara kita mengurangi intens ditanya-tanyain. Oh, ini by the way pertanyaan-pertanyaan kayak gini boleh loh di perjalanan. Oh boleh ya? Siapin untuk anak-anak nanti. Jadi bapak ibunya yang pusing bikin pertanyaan apa. Iya. Oke, ini lanjut nih. Masih banyak kita pertanyaannya. Ternyata udah dibuatin sama tim di sini nih. Oke, gimana sih peran penting komunikasi antara orang tua dan anak selama perjalanan berkendara saat liburan? Oke. Komunikasi antara orang tua sama anak itu secara umum, nggak cuma pas lagi berkendara, itu aspeknya ada dua. Oke. Yang pertama penerimaan, acceptance. Kita mau dengerin anak dengan pikiran kita yang terbuka, bahwa dia itu punya hak menyampaikan pemikirannya, ideasnya, pendapatnya. Yang kedua batasan atau limit. Jadi kalau off track, oh ini kayaknya anaknya perlu dikasih tahu. Oh kalau ini berlebihan, kita perlu kasih batasan. Tapi anak boleh loh menyampaikan apa aja dan boleh ngomong apa aja. Batasannya dikasihnya di belakang gitu ya. Jadi dua aspek ini pun bisa kita terapin pas lagi berkendara. Kalau misalnya anak lagi curhat, kita perlu siapin mindset bahwa oke, bisa dia bilang aku nggak suka banget nih sama temen aku sih masa selama aku pergi dia malah pergi sama temen yang lain gitu misalnya. Teenagers kan dramanya biasanya kayak betul, gitu ya. Betul. Sebelum kita jump into judgment, sebelum kita kasih kritik, sebelum kita kasih bahkan nasihat gitu ya, kita accept dulu ceritanya dia. Oh, so how do you feel gitu? You must be very angry or you must be very disappointed gitu ya. Kamu pasti kecewa ya teman dekat kamu. Gitu ya. Jadi kasih ruang untuk dia menyampaikan apa yang mau dia sampaikan gitu ya. Itu basic communication rules bahwa dia berhak. Terus kalau misalnya anak-anak terus akhirnya dia bete-nya jadi berkepanjangan lama gitu ya. Oke, ini udah ada nih limitnya, harusnya nih ini kayak udah berlebihan nih. Kita bisa jump in yang tadi tuh. Pertama kan acceptance dia boleh terima, yang kedua kan limit ya. Kak, kita masih ada 4 jam lagi nih di perjalanan. Aku lihat kamu bete udah lama. Apa ya yang bisa kita lakuin supaya kamu ngerasa lebih baik? Jadi limitnya itu bukan dengan kita marahin, bukan dengan kita omelin, bukan dengan kita criticize. Bete banget sih di perjalanan, ngerusak mood semua keluarga deh misalnya gitu ya. Tapi go towards solutions, gimana ya supaya dia merasa lebih baik. Karena kan tujuannya sebenarnya kita nggak pengen dia bad mood. Betul. Gitu. Jadi kayak kita ditanyain, kamu mau berhenti dulu nggak kita cari minum? Atau kamu butuh break untuk kita cuci muka bareng? Oh, you just need a hug? Do you want me to hug you? Kita bisa break sebentar gitu ya misalnya. Jadi tawarkan dia supaya tahu bahwa oke, ada loh limit. Atau untuk anak yang lebih kecil misalnya, mampir ke minimarket terus nangis nih minta yang sugar rush gitu ya, makanan-makanan yang bikin dia sugar rush gitu. Acceptance-nya gimana? Dia nangis nih, oh aku mau itu, ini, itu gitu ya. Acceptance kita adalah, oh dia tuh lagi pengen makanan itu. Pengen ya dek, iya aku tahu kamu pengen, tapi sorry nggak bisa. Kan tadi ada udah makan di jalan, limit. Tapi bolehin nggak dia punya keinginan? Boleh, tapi nggak dipenuhi. Jadi nggak yang, kalau kita bilangnya abaikan keinginannya, tapi jangan abaikan anaknya. Minta coklatnya, minta permennya tuh boleh diabaikan, tapi anaknya jangan ya sedih ya deh ya. Iya, tahu kok sedih, tapi nggak sekarang. Nanti jatahnya besok lagi. Gitu. Kalau mau sedih sekarang ya nggak apa-apa, sedih aja. Gitu. Yuk kita mau dipeluk, mau digandeng, mau dipuk-puk. Gitu ya. Nggak kayak misalnya udah nangis merongrong, Mama hitung nih sampai 3, Mama tinggal ya, gitu ya. Terus guling. At the end apa? Dibeliin. Iya, udah daripada ribet. Iya, daripada ribet. Jadi itu mengabaikan anaknya, tidak mengabaikan permintaannya. Permintaannya malah dipenuhi. Kayak gitu. Jadi kuncinya adalah acceptance sama limit when it's going off track gitu. Oke. Terus ada pengalaman liburan keluarga yang paling berkesan nggak Mbak Ren? Jadi terus gitu menghela nafas. Boleh dong ceritain kemana dan apa yang menyebabkan liburan itu berkesan nih. Jadi yang pengalaman berkesan pertama itu, ini road trip ya. Itu aku road trip sama keluarga Jakarta Bali pas pandemi. Wow. Jadi kan pandemi kita kayak di rumah terus gitu kan, berkutat sama sekolah online, kerja online gitu. Betul. Ya.
Terus waktu itu liburan anak-anak akhirnya kita mutusin untuk oke deh kita 2 minggu gitu ya, dan kita pelan-pelan aja jalannya. Berhenti di kota-kota yang kita lewatin gitu. Jadi kita sempat mampir ke Sangiran ngelihat museum manusia purba dan itu Gimana tuh? di Sangiran, kotanya sih di Sangiran ya namanya ya. Gitu ya, museum manusia purba. Terus kita ke Solo kayak gitu ya, mampir di Solo. Dan di Balinya pun karena kita bawa mobil jadi sempat ke Lovina kayak gitu ya. Dan itu sampai sekarang berarti berapa ya? Mungkin 3 tahun lalu, even anakku yang kecil pun masih ingat gitu. Aku ingat loh dulu waktu itu kita road trip ke Bali. It's been 3 years tapi aku masih ingat gitu. Itu seru banget karena itu pengalaman pas lagi kita lepas kandang gitu ibaratnya ya. Betul. Gitu. Dan momennya pas bisa berangkatnya nyantai, bukan yang dikejar waktu gitu ya. Betul, dan nggak sampai padet banget, tempat-tempat tuh masih cukup lengang gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini bahkan waktu itu anakku dua-duanya masih balita. Kita road trip tapi di Eropa. 3.000 kilometer 10 hari. Wow. Jadi itu mulainya dari Jerman, kita ke Amsterdam, ke Belgia, namanya kota kecil Ohey. Itu kota pertanian gitu. Jadi kita pakai nginepnya kayak di rumah warga gitu, nggak di hotel Airbnb gitu ya. Terus jadi kita nginep di situ, kota pertanian Ohey. Terus kita ke Avalon, yang mana kita pulangnya dioleh-olehin sama pemilik rumah selai jeruk orange jam. Itu sih lebih berkesan buat orang tuanya ya. Karena anaknya nggak inget apa-apa. Lebih keribet aja buat dua balita. Tapi betul. Pengalaman untuk aku sebagai orang tua itu berkaya banget karena tahu bahwa I trust myself. Karena bawa 2 balita perjalanan selama itu nggak gampang. Tapi setelah melewati perjalanan itu, I gain my confidence bahwa ternyata bawa anak-anak itu bisa dilakukan. So sometimes you have to try. Iya, soalnya memang beberapa orang tuh kayak mengatakan, lo kalau bawa anak ribet, tunggu rada gedean deh gitu. Tapi ternyata itu sebuah hal yang bisa dipatahkan gitu ya. Betul, dicoba gitu ya. Of course tadi ya ekspektasinya perlu rendah, nggak bisa pengen semua kota ada, pengen foto-foto estetik gitu ya. Of course itu nggak banyak kejadian. Tapi yang aku dapatkan adalah I gain my confidence. That is possible. Oke. Bisa meyakinkan ke orang-orang juga jadi bisa gitu. Cuman ya itu tetap set ekspektasinya lower aja. Iya gitu. Betul. Oke, terus apa aja nih pesan atau saran utama kepada orang tua untuk mendukung anak-anak mereka selama liburan? Oke, balik lagi ke yang tadi dibilang, kita harus tahu mau set ekspektasi sebanyak apa, termasuk dengan schedule liburannya seperti apa. Liburanku atau liburan kita, ya kan? Kalau memang padat dengan aktivitas kita bisa consider apakah sebenarnya butuh me time. Gitu ya, dibandingkan misalnya perginya bersama anak-anak dan akhirnya membuat kondisinya lebih stressful buat semua. Kalau memang untuk semua kita pertimbangkan juga usia anak gitu ya, apakah tempat-tempat yang mau didatangi age appropriate untuk mereka ya. Jadi pertama pastikan ekspektasinya sesuai, jadwalnya sesuaikan juga sama usia dan kesiapan anak. Dan yang pastinya terakhir tadi, it's possible. Bisa kok dilakukan. Have a trust on yourself. Nah, mantap gak tuh? Pasti pokoknya bisa. Perlu yakin bahwa sebenarnya mau anak balita pun tetap bisa dibawa jalan-jalan. Yes. Ya. Mengurangi tensi orang tuanya juga, maksudnya tensionnya yang tinggi misalkan supaya tetap bisa liburan habis ngurus anak tapi anaknya tetap ikut senang gitu ya. Bener banget. Nice. Oke, setelah banyak pertanyaan-pertanyaan, lagi-lagi ada pertanyaan nih tambahan buat Mbak Reti sendiri dari netizen. Jadi kita masuk dalam segmen ngerem narasumber gemar menjawab. Oke, pertanyaannya akan ditayangin di sini nih. Udah ada? Oke. Apakah ada cara untuk membuat tradisi liburan keluarga yang unik dan berkesan?
menarik nih ya. Gimana tradisi liburan keluarga yang unik dan berkesan? Ini setiap keluarga akan punya value yang berbeda-beda, ya kan? Betul. Jadi kita balik ke value masing-masing. Kayak misalnya ada keluarga yang kalau ke tempat-tempat manapun beli buku lokal, begitu ya. Jadi misalnya ke negara tertentu pulang bawa buku dari negara tersebut, even kita nggak ngerti bahasanya, gitu ya. Kalau sama anak biasanya itu buku anak, gitu. Oke. Jadi itu punya collectibles, gitu, ngumpulin collectibles yang seru juga buat anak huntingnya, ya, bisa dibawa pulang. Itu salah satunya. Oke. Atau yang kedua, bikin tradisi liburannya itu direncanakannya bareng sama anak, gitu ya. Jadi kita explore sebelum berangkat. Guys, kita mau ke sini. Di sini ada apa aja? Bantuin yuk. Let them be part of the journey, let them be part of the preparations, gitu ya. So mereka juga akan menunggu-nunggu, ayo kapan kita kesananya gitu. Betul. Excitementnya juga dapat gitu ya. Ada involvementnya di dalamnya gitu ya. Itu bahkan secara nggak langsung juga mereka jadi nagih tuh biasanya. Kapan sih kita liburan lagi gitu ya? Kapan sih kita jalan-jalan lagi, mama, papa? Jadi itu tuh penting untuk juga melibatkan mereka. Atau ada keluarga yang suka mampir ke kuliner-kuliner yang khas di tempat tersebut, gitu ya. Ajak anak untuk kamu tahu gak, kamu kan sukanya soto. Di Indonesia tuh setiap kota punya sotonya sendiri-sendiri. Yuk kita mampir ke sini, soto apa. Jadi yang pertama tadi collectibles, kalau yang ini lebih ke kayak momennya kali ya, gitu. Jadi tadi itu tuh kita bisa tahu value kita tuh apa sih, yang disukain sama keluarga kita, sama anak-anak kita apa, dan libatin mereka pas lagi perencanaannya. Dan akan membuat orang tua lebih tahu bahwa anak ini lebih suka kemana lagi arahnya gitu ya. Benar. Nice. Oke ya, pertanyaan berikutnya nih, apa lagi? Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan saat berpergian bersama anak? Ini sebenarnya udah kejawab kali ya tadi ya. Iya benar, tadi kalau masih ingat tadi ada 3 hal kita perlu preparedness, gitu ya, siapin, libatin anak dalam persiapannya, familiarity. Kalau ada benda-benda yang bikin anak nyaman selama di perjalanan itu boleh dibawa. Bridging, kita juga set the mood, gitu ya. Kita menjadi jembatan untuk anak saat ada di tempat baru, ketemu sama orang baru. Nah, oke. Berikutnya, bagaimana cara menyiapkan anak secara mental dan emosional untuk kembali ke sekolah? Ini sulit nih. Bahkan saya aja mau nanya sama netizen. Karena ternyata udah kita set liburannya semenyenangkannya itu, sampai akhirnya ternyata malah susah diajak pulang. Iya benar. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ingat, kalau sekolah mulai hari Senin, pulang liburannya jangan hari Minggu jam 11 malam. Jangan ya. Anak-anak juga butuh istirahat, butuh penyesuaian fisik dan mental. Bukan yang nyampe rumah udah tidur doang, terus besok pagi dibangun, ayo sekolah. Jangan gitu ya. Belum bisa kayak gitu. Jadi kita juga perlu tahu, ada jeda nih 2 hari untuk misalnya anak membangun ritmenya lagi, ritme fisik dan kesiapan mental. Yang tadinya kalau liburan bisa tidur tengah malam, kena kita udah pulang tidurnya mulai di awal lagi ya. Jam 9 udah mulai masuk tempat tidur lagi ya, masuk kamar lagi ya, gitu ya. Jadi persiapannya adalah kita kasih waktu untuk anak kembali beradaptasi dengan rutinitas semula, gitu. Sama sebenarnya preparedness, familiarity sama bridging juga. Kalau anak udah mulai sekolah hari Senin, ajak dia prepare. Kamu perlu tas, bukunya apa aja, udah ada mata pelajarannya atau belum, seragamnya kita siapin bareng-bareng yuk. Sama seperti saat kita mau berangkat, memulai rutinitas kembali ke rumah pun juga dengan konsep yang sama. Nah, ada lagi nggak pertanyaan ini, tim? Udah nggak ada. Oke. Nah, ini sebenarnya udah di penghujung podcast kita kali ini. Mungkin ada statement closing dari Mbak Reti sendiri. Oke, buat parents yang mau ajak anaknya jalan-jalan berkendara, ingat yang pertama pastikan kesiapan kendaraan, gitu ya. Biasanya kan suka check up dulu di bengkel. Gitu ya, pastikan mobil kendaraannya aman untuk membawa keluarga supaya aman selamat kembali sampai ke rumah. Betul. Gitu. Yang kedua, aspek-aspek keselamatan selama jalan. Kalau memang anak belum biasa pakai car seat, belum biasa pakai seat belt,
saatnya pemanasan dulu nih. Sebelum road trip dimulai, ayo dibiasakan dibiasakan untuk mereka ya. dulu gitu ya. Terus libatkan persiapannya, anak itu juga dilibatkan penting. persiapannya, dan terakhir set your expectations Lower. lower Nah, gitu. itu penting banget tuh. Perlu dicatat, perlu diingat, dan juga jangan lupa video ini di-share ke teman-temannya semua. Oke. Oke, thank you banget Mbak Reti udah mau diundang ke Sama-sama. sama kita nih untuk di segmen kita Notif ini Nongkrong Otomotif. Yang sebenarnya ini banyak banget keterkaitannya juga untuk dalam perjalanan road trip kita tadi ya. Iya, betul. Oke Alexers, terima kasih udah nonton video segmen Notif kita kali ini. Jangan lupa like videonya, serta subscribe ke channel Alex Indonesia, dan juga jangan lupa tulis di kolom komen. Kali aja ada tamu-tamu yang menarik atau yang pengen Alexers sendiri untuk diundang masuk dalam segmen Notif kali ini. Notif berikutnya maksudnya. Ngomongnya udah mulai berantakan nih kita. Udah pengen liburan juga soalnya. Itu dia. Ya udah kalau gitu. Terima kasih telah menonton. Dadah. Dadah.